Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Ya, di sini kita akan membahas clean arsitektur di Flutter. Wow, ini materi yang sangat penting banget nih guys untuk kalian tahuin ya. Tapi di sini saya nggak ngajarin dari awal ya. Jadi ini materi terhitungnya ini materi advance. Jadi tingkat lanjut gitu. Teman-teman harus melalui tahap sebelumnya, tahap-tahap dasar, pengenalan bahasa pemrograman Dart-nya. Jadi nanti kalau kita udah bisa bahasa Dart-nya, baru kita belajar tuh widget-widget, state management, dan lain sebagainya. Nah, itu tahap-tahap sebelumnya. Nah, tahap yang paling advance, bukan paling advance sih, ini tahap terpenting gitu ya. Jadi sebagai Flutter developer, teman-teman harus memiliki kemampuan untuk membuat kode teman-teman itu biar bersih. Nah, di sini materi yang saya akan sharing itu adalah materi tentang clean arsitektur gitu ya. Nah, jadi kita akan ngapain aja. Jadi di sini saya nggak bahas dari awal, saya anggap teman-teman udah pada ngerti ya basic-basic dasar Flutter, bahasa Dart-nya, terus state management juga terserah teman-teman mau pakai apa, mau pakai block, mau pakai provider, MobX, apalagi tuh GetX ya, bebas, itu bebas ya. Yang jelas adalah di sini materi clean arsitektur tidak membahas tentang satu state management eh, satu dengan yang lainnya gitu. Pokoknya intinya kita bikin kode kita biar clean, biar bersih gitu. Nah, kita ngapain aja nih guys sekarang? Jadi saya mau bahas outline-nya dulu ya. Kita bakalan ngapain? Yang pertama cek dulu nih Flutter kita udah keinstall apa belum. Nah, pastinya karena teman-teman udah mulai jago lah ya, Flutter nggak terlalu sulit-sulit amat buat dipelajarin. Jadi mungkin teman-teman ya seperti biasa kita get started dulu nih, buka aja linknya flutter.dev terus masuk get started. Nah, pilih dah tuh platformnya. Kalau teman-teman pakai Windows ya klik yang ini. Kebetulan saya pakai macOS, jadi saya klik yang ini. Nah, saya mau bikin aplikasi iOS misalnya. Nah, nanti ada beberapa requirement-nya tuh. Ini buat hardware-nya dan lain sebagainya, ini software-nya dan lain sebagainya. Ini yang perlu di-download gitu ya. Nah, kita ke bawah, kita bakalan nginstal Flutter SDK yang terbaru. Kalau teman-teman belum punya SDK yang terbaru, teman-teman bisa buka flutter.dev nanti install ya. Kalau saya sih biasanya nggak pakai Flutter upgrade, tapi saya pakai install manual gitu ya, install dari awal. Kenapa? Tujuannya biar bersih, instalasinya bersih. Jadi teman-teman download aja nih buat pengguna MacBook yang Apple Silicon bisa pakai yang ini, atau yang pakai Intel juga bisa pakai ini. Nah, video video ini dibuat ketika Flutter versinya 3.19.5. Nah, terserah teman-teman ya. Ini kalau teman-teman buka flutter.dev nanti teman-teman download versi yang paling terbaru ya, nggak ada bedanya nih, cara installannya sama aja gitu. Jadi teman-teman udah download, kebetulan saya udah download nih Flutter 3.15 3.19.5 ya. Jadi di sini 3.19.5 udah saya download. Jadi kalau misalnya teman-teman udah download, apa yang harus kita lakukan? Nih habis take Flutter ya kita upgrade ya. Poinnya kita upgrade. Itu kita akan update sih, update Flutter gitu ya. Nah, ini poin pertama nih yang harus kita lakuin gitu. Nah, cara update-nya gimana? Kebetulan di sini saya simple aja ya. Ini kita ekstrak, terus saya bakalan copy paste di folder tempat saya punya Flutter gitu ya. Path-nya di sini. Nah, ini versi yang lama nih. Versi yang lama itu versi 3.19.3, sekarang 3.19.5 gitu ya. Oke, nah ini udah. Jadi ini kita anggap aja versi yang lama, kita copy aja nih. Kalau saya biasanya saya tetap simpen file yang lama, saya ganti nama, saya rename. Nah, versi yang baru nih saya paste di sini. Jadi namanya tetap Flutter ya, karena path-nya nanti tetap ada di sini gitu. Nah, sekarang kita akan cek. Ya udah ini udah nggak pakai, kita hapus aja. Kita buka terminal gitu ya. Nah, kita cek nih Flutter doktor minv. Nah, ini buat ngecek versinya kita udah beneran ke update belum sih yang 3.19.5 itu gitu.
Nah, ini kita tungguin aja nih sampai dia selesai nih ngeceknya ya. Ini kita lebarin dulu dah ya. Oke, nah ini udah selesai nih, udah ngecek dia, cakep nih, udah pada checklist hijau ya. Kalau misalnya udah hijau semua, artinya udah nggak ada masalah sama Flutter kita, udah berhasil ke download yang terbaru nih, udah di 3.19.5 ya. Udah aman berarti ya. Nah, sekarang idenya adalah ini saya clear dulu. Saya bakalan bikin folder ya. Di mana ya? Di desktop aja kali ya. Di desktop deh. Nah, jadi di desktop saya masih bersih nih, masih kosong ya. Nah, di sini bikin Flutter projectnya dulu. Flutter, read. Nah, nama projectnya misalnya My Clean Architecture, My CA gitu ya. Nah, saya biasanya tambahin org-nya. Misalnya com.buildiproject. Nah, misal kayak gini. Double quote-nya, sorry. Kita enter. Nah, jadi nih, ntar dibikin ini foldernya. Folder myca. Nah, kalau misalnya udah, kita buka aja cd myca. Nah, ini udah ada nih Flutter projectnya. Ada lib, macOS dan lain sebagainya. Nah, ini folder Flutter kita. Jadi kalau misalnya teman-teman buka di VS Code ya, nanti bakalan muncul secara default nih. Ini adalah folder Flutter secara default kayak gitu. Nah, ini ada main dartnya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sama sih. Nah, itu cara update Flutter. Nah, kalau misalnya kita udah ngecek Flutter terus kita udah update, sekarang ngapain lagi, Bang? Nah, sekarang materinya sebenarnya lebih ke arah clean arsitektur ya. Clean arsitektur itu apa gitu ya. Jadi, konsepnya adalah clean arsitektur itu di mana kode kita tuh biar rapih gitu, biar bisa di maintenance, biar gampang, biar bacanya juga gampang, developer lain juga bisa baca. Jadi kita nggak asal-asalan nih ngoding di sini tuh strukturnya bagaimana gitu. Nah, namanya arsitektur ya, arsitektur itu kan rangka. Rangka di dalamnya sini nih, di dalam libnya ini biar rapih gitu. Ntar ada page-nya, ntar ada routing manajemen, ada state manajemennya. Nah, semuanya itu biar rapih dan standarisasi gitu. Poinnya ke situ, biar developer lain tuh bisa baca codingan kita nggak susah gitu. Kalau misalnya kita ngoding kayak gini nih, kita bikin kelas my app, terus kita bikin home di sini pakai stateful. Ini udah berapa baris nih? Udah 120 baris. Nah, ini kan baru home doang nih. Kalau misalnya kita punya banyak page, 1000 page ya, ini bakalan enter terus ini sampai kalau di satu page kagak bersih gitu. Nah, nanti kita gimana caranya biar arsitektur kita tuh, kode kita tuh clean. Nah, itu poinnya sebenarnya, poin clean arsitektur di situ. Habis udah cek Flutter, udah update, kita masuk ke konsep dasar deh. Konsep dasar clean arsitektur. Nah, sebenarnya konsep dasar itu simple, teman-teman. Jadi kita akan ngebagi menjadi 3 layer. Layer yang paling atas itu layer di sini nih. Layer presentasi. Ya, ini layar presentasi. Jangan pakai bahasa Indonesia dah. Presentation. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris saya nggak apa-apa. Presentation layer. Nah, ini presentation layer. Gitu ya, layer. Jadi ini layer yang berhubungan dengan apa sih yang ada di sini ya? Yang ada di sini tuh yang berhubungan dengan tampilan, teman-teman. Tampilan, page, routing, apalagi ya yang berhubungan dengan ini. Nanti ada state manajemennya. Jadi di sini nih, semuanya ada di sini nih. Ngumpul dia di sini. Page, routing, state management, terus apa lagi ya? Layer di sini ya. Dan lain-lain lah gitu ya. Intinya yang berhubungan dengan tampilan yang ada di sini nih, yang berhubungan dengan presentation atau UI ya, tampilan UI dan lain sebagainya. Widget-widget semuanya di sini nih, di layer presentation. Nah, itu layer pertama. Nah, layer keduanya apa, Bang? Layer yang kedua itu kita nanti ada di tengah-tengah namanya domain layer. Domain layer, teman-teman. Ini apaan sih isinya, Bang?
ini itu isinya sesuatu yang penting lah. Sesuatu yang paling penting. Udah gitu intinya, biar nggak bingung ya teman-teman ya. Pokoknya intinya di sini adalah sesuatu yang paling penting dalam sebuah fitur gitu ya. Yang paling penting pada sebuah fitur. Pada sebuah fitur. Kita sebut sebagai fitur. Apa itu fitur? Ntar dulu. Pokoknya intinya fitur lah ya. Yang paling penting nih ada di sini domain layer. Poinnya di sini fitur, entitas ya. Kita sebut sebagai entitas nanti ada di sini. Model dan lain sebagainya di sini. Nah, layer ketiga nanti itu bakalan ada namanya data layer. Nah, ini layer paling bawah nih yang berhubungan untuk data, teman-teman ya. Di sini buat ambil database, manajemen database, bukan ambil doang ya, manajemen database ya. Di sini ada semua nih di sini. CRUD-nya ya. Apa itu CRUD? Create, read, update, delete. Pokoknya yang kita bakalan koneksi ke database tuh di sini nih. Buat manajemen database, ini koneksinya, koneksi ke database dan lain-lain. Ya, poinnya adalah kayak gitu ya. Jadi di sini yang berhubungan dengan data layer. Ya udah nih, intinya adalah kita bikin codingan kita itu nanti ada 3 begini nih, ada 3 lapisan ya. Ibaratnya ini lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga gitu. Poinnya kayak gini, ada 3 layer. Nah, ini adalah konsep dasarnya dulu teman-teman harus tahu ya. Nah, sebenarnya semuanya penting, nggak cuma domain layer doang ini. Tapi ini yang paling krusial, poinnya ada di sini, utama nih, pertama kali. Nah, gitu ya teman-teman. Ini adalah konsep dasar clean architecture. Kita akan bagi 3 layer kayak gini. Nah, jadi di sini kan saya nyebut-nyebut fitur. Fitur itu apa, Bang? Nah, gini teman-teman. Fitur itu adalah sebuah apa ya? Fitur. Misalnya gini, saya punya mau bikin aplikasi nih, mau bikin aplikasi. Ya, kalau kita mau bikin aplikasi, nanti di dalam aplikasinya ada autentikasi, autentikasi. Ya, ada autentikasi. Nah, ini fitur nih. Fitur buat autentikasi. Nah, ini kita sebut sebagai fitur. Fitur autentikasi ada apa aja isinya? Ada login, terus ada sign up, register ya, register gitu. Terus ada forgot password, apalagi dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Jadi intinya adalah ini ada yang kita sebut sebagai fitur namanya autentikasi. Kita akan buat fitur autentikasi yang mana nanti di dalam fitur autentikasi itu bakalan ada presentation layernya, itu ada banyak page. Ada page login ya. Ini ada page login, ada page sign up, ada page forgot password, dan lain-lain. Jadi kan nanti datanya juga beda nih. Data buat login kan ngambilnya kemana, database mana gitu. Buat register ngambil datanya gimana. Nah, ini jadi satu fitur ya. Ini sebenarnya satu fitur itu semuanya nih. Jadi setiap fitur itu punya 3 layer. Ya, jadi ibaratnya nih kita bungkus nih semuanya nih. Jadi satu fitur itu ada 3 ginian teman-teman. Ada 3 layer gitu ya. Nah, ini kita copy aja nih. Nah, ini satu fitur nih teman-teman. Fitur. Nah, ini satu fitur ya. Kayak gitu. Ini fiturnya ada 3 layer. Nah, ntar kalau mau bikin fitur lainnya lagi, misalnya ini kita contoh aja nih. Fitur autentikasi tadi. Ini ya. Nah, misalnya kita punya fitur lagi, ini kita copy aja nih, kita copy, kita paste. Ini ada fitur yang kedua gitu. Misalnya fitur apa ya? Misalnya fitur untuk ngambil database deh. Misalnya kita punya number trivia, misalnya contoh ya, number trivia. Jangan dari sini, dari mana nih? Dari number trivia API. Contoh. Nah, ini kayak gini misalnya. Waduh, gak bisa ini. Numbers API. Apa diblokir ya? Number trivia, numbers API. Oke, nah
Misalnya kita bakalan bikin aplikasi untuk nge-get data API ini number trivia. Misalnya kita kesini nih, nomor 5 tuh trivianya apa sih, kayak gitu. Nih misalnya kita contoh nih, number API 5 atau 500 gitu ya, 599. Nah 599 adalah smallest number with digit. Nah kayak gitu. Jadi ini ada nomornya. Ini bisa nggak sih JSON aja? JSON bisa nggak? Data JSON. Jedon. JSON guys, jangan jedon. Nah kayak gini. Jadi intinya kita punya API, nanti ada server gitu ya. Nanti ini kita intinya adalah kita mau bikin fitur number trivia gitu. Nanti bisa ngapain aja, bisa get data trivia. Misalnya gitu ya, get random. Misalnya nanti ini angkanya kita random atau kita tentuin 99999. Misalnya ngapain dia nih, angka apa ini gitu. Nah, get data trivia ini random. Misalnya random. Terus nanti ada get data trivia yang kita tentuin. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah di sini ya kita punya fitur number trivia, ntar kita bisa ngapain aja di dalamnya. Kita bisa nge-get data random, bisa kita tentuin sendiri. Misalnya kayak gini, kita kasih aja nih angka yang kita mau, misalnya ngasal gitu. Apa sih nih trivianya? Oh kayak gini, ada datanya gitu. Ya intinya sebuah fitur itu ada 3 layer. Jadi setiap fitur itu punya 3 kayak gini. Kalau teman-teman mau punya fitur apa lagi misalnya, yang lainnya lah, punya tambahan lagi, ya udah ntar dia bikinnya layernya kayak gini lagi gitu ya. Ada fitur lagi, jadi enak nih, codingan juga rapi nih. Nah kayak gitu. Nah ini bagi-bagi tugas ke tim juga enak nih. Joni misalnya bikin fitur autentikasi ya, kamu bagian autentikasi gitu. Joni and tim ditugaskan untuk ngebuat fitur autentikasi. Nah ntar dibagi-bagi lagi tuh, kamu bagian presentation layer ya, kamu bagian domain layer ya, nanti kamu bagian data layer ya. Nah itu bisa tuh, misalnya ini buat si Joni nih, timnya Joni ya, ini timnya Joni, tim Joni bikin fitur out ya gitu. Nah ntar urusan si Joni dah nih, leadernya, dia mau bagi-baginya kayak gimana. Ntar ada tim yang kedua bikin fitur lagi, misalnya fitur yang lain gitu ya. Fitur tadi di sini tim tim Jono dah. Joni dan Jono. Nah ini buat nambah trivia, contoh aja nih mah. Nah kayak gitu konsepnya ya. Jadi setiap orang tuh punya fitur, bukan setiap orang ya, intinya adalah setiap fitur ada 3 layer, yang mana nanti urusan timnya nih. Jadi nanti rapih teman-teman, di codingan kita tuh enak banget, bacanya enak, kita gabungin enak, dan kita bisa integrasi nih satu fitur dengan fitur lain. Itu bisa, misalnya di fitur number trivia itu dia perlu login dulu nih, ya boleh gitu ya. Jadi dari sini ngambil dulu nih, deteksi nih, sebenarnya si Jono nih tinggal ngambil nih dari domainnya aja, ambil ke sini atau ke sini, ya terserah. Intinya adalah satu dengan yang lainnya, fitur itu bisa komunikasi ya. Jadi nggak cuman terpisah gitu, dia dua-duanya komunikasi nih, ya atas bawah lah ya, ada koneksinya. Dia nggak bisa sendiri-sendiri, bisa dikoneksiin. Jadi intinya gampang lah manage-nya kayak gitu. Nah itu adalah konsep dasar clean arsitektur gitu teman-teman. Oke, semoga paham ya intinya ya, konsepnya ada 3 layer nih. Nah kita langsung aja deh, ini kan konsep dasarnya ini terlalu general ya. Langsung aja deh, misalnya kita mau bikin tadi number trivia, apa tadi, number trivia API. Nah ini kayak gini. Nah ibaratnya kita punya server nih, kita mau ngasih angka 3
ada jedon, kok jedon mulu sih, JSON. Nah, misalnya kita udah ada backend, kalau kita ngehit get API yang ini, dia bakalan ngasih datanya kayak gini gitu. Wah, ini udah enak nih, misalnya udah dapat kata-katanya dan lain sebagainya. Ini enak banget backendnya. Nah, jadi nanti hubungan sama backend di data layer dulu nih, kayak gitu. Oke, itu adalah konsep dasarnya teman-teman. Mungkin video ini introduction aja dulu. Kita udah mempelajari konsep dasar clean arsitekturnya. Baru nanti di next video kita akan coba implementasi deh. Sebelum itu kita jangan autentikasi dulu. Bikin fitur ini aja dulu. Lengkap-lengkap tuh nggak apa-apa. Jadi misalnya fitur number trivia belum ada autentikasi, ya udah nggak apa-apa. Ya kan karena tim Joni belum kelar nih bikin fitur autentikasi, ya udah nggak apa-apa, bikin fitur number trivia dulu, ntar baru dah kalau misalnya tim Joninya udah selesai, kita update gitu ya fitur kita untuk bisa autentikasi gitu. Nah itu bisa. Nah sekarang kita akan coba basicnya dulu. Gimana sih konsep dasar cara ngoding di clean arsitektur tuh kayak gimana dengan konsep fitur dan 3 layer kayak gini. Nah itu kita akan pelajarin di video selanjutnya aja.